Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, khususnya di masa pandemi, bahkan PPKM yang diperpanjang, saya, Pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki, yang saat ini bertugas di GPIB Jemaat Shalom Depok, Jawa Barat, selaku Ketua Majelis Jemaat. Dan melalui pelayanan Morning Call GPIB, kita dapat berjumpa dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu di saat kami sambut hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami dan dapat mendalami, bahkan melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini dalam program Morning Call GPIB, yaitu dari kitab Ulangan pasal 23 ayat 24 dan 25. Yang bunyinya demikian. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan ini mengingatkan saya pada satu pengalaman ketika masih kecil, jalan-jalan di kaki Gunung Gamalama Ternate. Jadi ada teman-teman ajak ke tempat tersebut. Gitu. Jadi kami memasuki ada sebuah kebun. Dan kebun tersebut adalah perkebunan tebu. Nah, ketika berada di kebun itu, kelihatan sudah kuning dan betul-betul siap dipanen. Jadi menimbulkan hasrat untuk mencicipinya, ingin memetiknya. Pertanyaannya, apakah boleh mengambilnya tanpa meminta izin dari pemiliknya? Saudara, beberapa perkebunan di kaki Gunung Gamalama Ternate ini, pemiliknya itu membuat peraturan. Tidak semua ya, tetapi ada beberapa. Tapi kebetulan kami berada di satu perkebunan tebu yang memiliki aturan yang sama. Boleh kita mengambilnya, memakannya atau mencicipinya. Termasuk ada buah-buah di situ juga boleh. Tetapi tidak boleh membungkus bawa pulang. Jadi kami petik tebu tersebut, menikmatinya dengan sepuas-puasnya dan membuang ada sampah yang tersedia. Ini harus menjaga kebersihannya. Betul-betul dijaga dan tidak boleh merusak. Nah, saya nggak tahu dari mana aturan atau ide ini sehingga beberapa pemilik kebun di kaki Gunung Gamalama itu membuat peraturan seperti itu. Kalau kita membaca
Ulangan pasal 23 ayat 24 dan 25 kok mirip? Itu mirip. Itu saya nggak tahu apakah mereka itu orang Kristen atau non, tapi yang pasti bahasa tidak tahu dasar hukumnya dari mana sehingga aturan itu mereka buat. Cuman saya ingin merenung, merefleksikan hal ini. Sudahkah saya melakukan hal seperti itu? Misalnya kalau saya punya satu kebun buah-buahan, saya akan lakukan peraturan seperti itu. Pertanyaan untuk saya. Dan juga apa yang firman Tuhan katakan tadi. Menegur saya. Kalau saya memiliki sesuatu yang berkelimpahan, apakah saya juga mau berbagi? Ini saudara-saudaraku yang harus kita renungkan. Firman Tuhan tadi. Bahwa kita memiliki kelimpahan, memiliki kebun, apakah kita buat seperti itu? Jadi saudara-saudara, beberapa hal yang kita bisa belajar dari hal ini. Bahwa bagaimana kita mau berbagi. Mau berbagi. Yang pertama, sudahkah kita buka seluas-luasnya supaya sesama kita yang lapar, haus, berkekurangan, maka ada kebun yang milik kita. Kita persilakan. Silakan cicip secukupnya. Pengalaman GPB Shalom Depok. Di masa pandemi ini ternyata Shalom Depok ini tidak berkekurangan. Selalu berkecukupan. Justru Shalom Depok, kebun Shalom ini dengan anugerah karunia yang ada. Walaupun tidak banyak, jemaatnya kecil kok. Kolektifnya juga kecil. Tetapi Diakonia Pelkes membuka bantuan, bansos bagi jemaat-jemaat yang terdampak. Mereka yang kena PHK. Bahkan bukan jemaat Shalom Depok saja, memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya yang mayoritas non-Kristen. Mereka terbantu. Secukupnya kami berbagi. Setiap bulan, secukupnya sembako kami salurkan. Tapi mereka terbantu. Belajar untuk membuka kebun ini. Supaya mereka juga dengan secukupnya mendapatkan apa yang mereka butuh. Karena kami juga Tuhan berkati mendapatkan apa yang kami butuhkan. Yang kedua, pengalaman tadi di kebun kaki Gunung Gamalama, Ternate. Dan belajar dari firman Tuhan ini. Kita betul-betul diingatkan. Bertanggung jawab atas kehidupan ini. Bertanggung jawab atas lingkungan. Kalau tadi di kebun yang saya ambil sebagai contoh, tidak boleh buang sampah sembarangan. Harus menjaga kondisi kebun itu supaya keseimbangannya betul-betul terpelihara. Seperti itu. Dalam kehidupan kita di jemaat, kita harus menjaga keseimbangan dalam kehidupan berjemaat dan jemaat dengan masyarakat sekitarnya. Kita harus menjaga keseimbangan ini. Gitu. Jadi, belajar bertanggung jawab apa yang bukan milik kita, tetapi kita harus memeliharanya supaya terpelihara.
Yang ketiga, saudara-saudaraku, bahwa kita harus mensyukuri. Ternyata di saat kita napak tilas, ya, ada satu waktu di mana kita terasing, kita tersesat, kita haus, kita lapar, tetapi dengan peraturan tadi, dengan tatanan tadi, berdasarkan pada Keluaran pasal 23 ayat 24 dan 25 itu, maka mereka yang sedang napak tilas dalam kehidupan ini, terasing, tersesat, haus dan lapar, mereka tertolong. Karena kita juga ada suatu waktu mengalami hal yang serupa. Semoga ada pengasihan sesama kita, maka kita tertolong. Secukupnya kita dapat. Mereka sesama kita juga secukupnya mereka dapat. Hal yang keempat, saya kagum loh dengan pemilik kebun tersebut. Saya kagum, baik hati, dan mengizinkan kami untuk mencicipinya. Dan saya yang tadinya haus, hilang dahaga saya. Saya kagum untuk hal itu. Seperti saya kagum kepada Allah kita. Silakan mencicipi kebunnya, alam semesta ini, tapi dengan secukupnya. Oleh sebab itu saya ingat dengan doa yang Yesus ajarkan. Ada satu kalimat dalamnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu doa Bapa kami mengajarkan kita. Kita mengucapkan setiap hari Minggu. Ibadah rumah tangga pun juga kita mengucapkan hal tersebut. Berikanlah. Oleh sebab itu hal yang keenam, satu teguran kepada kita bahwa di masa pandemi ini kita tidak boleh serakah. Dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus saling membantu, saling menopang, saling menolong. Membuka kebun-kebun kita walaupun mungkin kebun itu kecil. Dia punya kebun kecil, tetapi apa yang dia punya di kebun itu kita butuh. Dan apa yang kita punya walaupun kecil, dia butuh. Maka saling menopang, saling menolong, berbagi dalam kebun kita masing-masing. Allah melalui Kristus Yesus telah mengizinkan kita masuk pada pelayanan. GPIB itu sebuah kebun. Kita ada dalamnya. Kita berbagi. Maka saudara-saudaraku, jangan kita mencicipi semuanya ini untuk diri kita. Jangan kita serakah. Secukupnya. Karena orang lain juga membutuhkan yang secukupnya. Saudara-saudara, kalau tema kita pada pagi hari ini adalah berlaku bijaksana, maka marilah kita di masa pandemi ini berbagi dalam kebun Allah, Yesus Kristus, supaya kita kenyang, mereka kenyang. Kita sembuh, mereka sembuh. Kita bersukacita, mereka juga bersukacita. Hati kita gembira, mereka pun gembira, karena itu adalah obat. Jadi di kebun Allah kita berbagi dengan bijaksana. Saudara-saudaraku, mari kita mengaminkan ini dengan doa. Terpujilah Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa memberikan kebun yang luar biasa ini untuk dapat kami mencicipi, menikmatinya dengan secukupnya untuk berbagi dengan sesama. Dan kami dalam kehidupan ber-GPIB memiliki kebun yang luas, maka kami harus belajar berbagi. Tuhan Yesus Kepala Gereja, Engkau selalu menaburkan benih-benih kehidupan untuk kami cicipi, supaya kami tidak haus, tidak lapar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau menyapa kami pada pagi hari ini. Amin. Saudaraku, kebetulan pada hari ini tanggal 31 Juli hari ulang tahun istri saya Devi Krisnarini. Dia juga mengambil kebagian dalam pelayanan FKIP, dalam kehidupan berjemaat Salom Depok juga dia mengambil bagian, dan juga melayani kami sebagai keluarga. Dia sebagai seorang istri ibu rumah tangga yang hebat. Dia telah memasuki usia 48 tahun. Gitu. Jadi morning call ini satu hal yang luar biasa. Gitu. Selamat ulang tahun istriku tersayang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.